أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sedikit saya ingin jelaskan konsep syukur di sini teman-teman sekalian. Ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita, selalulah bersyukur, selalulah lihat orang yang di bawah kalian maka kalian akan bersyukur, karena itu akan menambah nikmatnya Allah. Kaidahnya kata ulama, kalau kita diberikan nikmat, kita lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Contohnya, kalau kita masih pakai sepeda teman-teman sekalian, jangan lihat orang yang pakai motor, kita tidak akan pernah bersyukur. Syukuri sepeda, Allah akan pindahkan ke motor. Kita lagi naik motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita tidak akan bersyukur. Lihat orang yang naik sepeda. Kita punya mobil satu tahun 2012, jangan lihat orang yang 2015, tidak akan bersyukur. Syukuri yang ada. Kita pakai mobil satu, jangan lihat orang yang punya dua mobil, kita tidak akan bersyukur. Selalu lihat orang yang di bawah, kata Nabi SAW. Kita jalan kaki pun, naik sepeda ada orang jalan kaki, kita jalan kaki ada orang yang puntung kakinya, gitu kan. Lihat selalu orang yang di bawah, kita akan selalu bersyukur. Dan hanya itu yang Allah minta. Syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah, itu saja. Sebagian ulama salaf dari sahabat dan tabi'in teman-teman sekalian, kalau lagi bergerak, bekerja, jalan, beraktivitas, lisan mereka kalau tidak lagi ngobrol sama orang, kalau bukan alhamdulillah, astagfirullah, dua saja. Syukuri nikmat Allah, bertobat kalau ada dosa. Ini dua kata kuncinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus begitu, berzikir kepada Allah SWT. Sampai dinukil Syekh bin Baz rahimahullah, seorang mufti Saudi yang sudah meninggal, aslinya dari Yaman tapi warga negara Saudi yang buta matanya. Beliau rahimahullah, kalau lagi terima telepon, dinukil oleh dari murid-muridnya, kalau lagi terima telepon, kalau beliau lagi dengarkan pembicaraan orang yang sedang mengeluh, beliau sambil berzikir. Alhamdulillah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Lagi berzikir, gitu kan? Kalau sudah saja beliau jawab. Jadi tidak ada waktu jeda kosong. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jeda lampu merah teman-teman sekalian, berzikir kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukuri terlalu nikmat Allah. Karena ini passwordnya, ini kata kunci untuk bertambah nikmat dengan kalimat itu. Cuma sayangnya kita mau bersyukur, ya, kalau kita anggap itu nikmat. Saya menemukan penelitian saya pribadi di teman-teman di lapangan kita ini. Kenapa banyak umat Islam yang jarang bersyukur? Karena mereka mau bersyukur kalau yang sudah dianggap oleh dia nikmat. Kalau dia belum anggap nikmat, dia tidak bersyukur. Misal, targetnya mobil, Allah masih kasih motor, dia tidak syukur itu motor. Kamu naik apa datang? Naik motor. Mana motor kamu? Itu tuh yang sudah butut, tuh sudah 5 tahun. Padahal motor ini sudah banyak ngantar dia kemana-mana, gitu kan? Coba alhamdulillah ini motor saya, masya Allah berjasa. Insya Allah sebulan kemudian Allah ganti. Gitu. Syukuri dulu yang ada, gitu kan? Orang banyak mengeluh, tidak mau bersyukur karena dia belum anggap nikmat. Dia targetnya rumah besar, Allah masih kasih rumah kecil, tidak disyukuri. Ini rumah saya, tapi sering gini, tapi masih kecil, tapi masih begini. Ada orang subhanallah dari pertama ketemu sampai pisah semuanya keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, pembantu saya begini, kerjaan saya begini, semua keluhan. Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah. Bagaimana Allah mau tambah nih? Gak mungkin. Baik, tingkatan manusia. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat teman-teman saya. Kalau kita flu, ada orang flu dan demam. Jangan lihat orang yang sehat, karena kita tidak bersyukur, gitu kan? Atau kita tidak bisa sabar. Kalau kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang meninggal. Maksimal mati, gitu kan? Baik, ada orang yang lebih berat daripada kita, maka kita selalu bisa menjalani kehidupan, gitu kan? Harus begitu memang konsepnya. Dan kata para ulama, manusia ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan orang yang paling bawah, bobrok sekali. Dikasih nikmat tidak pernah bersyukur, apalagi cobaan. Ini orang dari pertama ketemu sampai pulang tadi keluhan semua. Semuanya keluhan, tidak pernah lisannya bilang alhamdulillah. Bagaimana keluarga kamu? Istri saya cerewet, suami saya jahat, ini, kerjaan saya tidak baik, saya kerja begini. Padahal dia hidup nih, nafasnya masih masuk gratis nih, nafas. Padahal kalau dia sesak nafas, bayar tabung berapa juta tuh di rumah sakit. Masih bisa bernafas, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Ini manusia paling bobrok. Apalagi kalau cobaan datang, flu satu kampung tahu dia flu tuh. Ada golongan yang kedua, orang mukmin. Ini standar, kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. In asabahu sarra syakar wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar. Udah. Dan sabar ini teman-teman sekalian tangkap definisi dari saya. Sabar itu bukan elus dada duduk manis, salah.
Indonesia juga itu sabar, ya disuruh duduk. Bukan, salah. Sabar itu kata ulama adalah menerima takdir Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluarnya. Itu sabar. Kita bangun pagi sakit nih, flu. Terima dulu takdirnya Allah. Allah lagi coba saya. Lalu ikhtiar minum obat. Itu sabar namanya. Jadi bukan sabar duduk manis. Ya sudahlah nanti Allah sembuhin. Kalau enggak bisa. Ini harus difahamin ya. Standar orang yang standar adalah orang mukmin tadi. Ada orang yang di atasnya. Kata ulama, diberikan nikmat bersyukur, diberikan cobaan bersyukur. Ini tingkatan tertinggi. Selalu lisannya pun bersyukur. Bahkan sebagian ulama salaf dari sahabat dan tabi'in, mereka malah bermuhasabah, beristighfar kepada Allah kalau dalam 1 tahun tidak pernah sakit. Mereka malah istighfar, ini ada apa ini? Gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Karena kalau ujian datang tidak ada waktu untuk bermaksiat. Gitu kan? Mana ada waktu bermaksiat kalau lagi sakit, lagi ada cobaan, lagi ada utang banyak dipikirin, gitu kan? Gak ada waktu untuk maksiat. Tapi kalau lagi leha-leha, semuanya lagi ada, terbuka sekali itu syaitan. Dikipas-kipas sama syaitan. Ayo zina, ayo gini, ayo ke diskotik, ayo gini, buat ini, gak apa-apa nanti taubat. Ini digoda sama syaitan. Nah, tingkatan ini tertinggi teman-teman sekalian. Bagaimana memahaminya? Bagaimana kalau diberikan nikmat bersyukur, baiklah. Setiap minum alhamdulillah, makan alhamdulillah, apa saja alhamdulillah. Dan kita tahu, habis minum baca alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah. Tujuannya supaya nikmat itu terus bertahan dan bertambah, gitu kan? Baik. Kalau kita diberikan cobaan, bagaimana caranya bisa bersyukur? Ulama berikan gambaran dengan cara tadi menggunakan kaidahnya, membayangkan sesuatu yang lebih berat daripada itu. Misal, ini saya kasih contoh. Kalau ada seseorang pulang ke rumahnya, kemudian ditemukan rumahnya kebakaran. Apa yang harus dilakukan? Di dalam Islam teman-teman sekalian, kalau sesuatu sedang terjadi, kita dianjurkan untuk tidak bertanya kenapa terjadi. Sudah selesai, kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, ucapkan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, Allah berbuat yang dia mau. Sudah selesai, gitu kan? Kalau kita pulang ke rumah, ternyata rumah kita kebakaran, yang kita harus lakukan dalam Islam, kata para ulama, tidak bertanya kenapa kebakaran, tapi solusinya, apa jalan keluarnya. Baik, panggil tetangga, ambil air, telepon pemadam kebakaran, ikhtiar, itu tugas kita. Kalau lagi datang musibah, kita ikhtiar, gitu kan? Sambil menikmati prosesnya. Ternyata rumahnya juga hangus, nggak ditemukan sedikit pun. Apakah dia masih bisa bersyukur teman-teman sekalian? Jawabannya iya, dengan sangat jelas. Dia bisa mengatakan alhamdulillah saya nggak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah, saya ikut terbakar. Dan puncak daripada masalah kalau seseorang sedang ditimpa musibah teman-teman sekalian, kata ulama, adalah puncak mustajabnya doa. Puncak mustajabnya doa. Jadi kalau musibah sedang datang, itu luar biasa hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Allah ijabah doa-doanya itu. Apalagi kalau dia terzalimi, itu luar biasa kesempatan. Kenapa? Pas kena. Baik, saya pernah punya pengalaman teman-teman sekalian. Waktu itu namanya manusia dicoba. Saya pernah ada cobaan, ada beberapa hal yang saya ingin bayar di Jakarta dan terlambat. Saya datang mau khutbah Jumat di masjid. Ini bukan masalah riya. Jadi antum bisa menceritakan sesuatu kalau bisa bermanfaat bagi orang dan kontrol masalah riyanya. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu ceritakan, hai Muhammad, kalau memang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan bukan riya itu kan kalau kita iyakan, kalau kita tidak iyakan tidak akan riya. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah berkata, saya 40 tahun sholat, gitu kan? Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dia ceritakan tentang dirinya. Dia tahu dirinya nggak riya, dia cuma berikan manfaat kepada orang. Sementara Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa menjaga 40 hari saja, tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam Allah Akbar dan juga Allah Akbar, maka dia diselamatkan dari sifat kemunafikan. Selamanya nggak pernah dusta itu, selamanya nggak bakal ungkirin janji, selamanya tidak akan berkhianat di amanah, gitu kan? Baik, teman-teman sekalian, saya pernah ada di musibah, kemudian ada masalah yang saya hadapi, lalu saya datang mau khutbah Jumat. Waktu itu masih agak lama, sekitar jam 10:30, jam 12 duhurnya. Saya masuk belum sholat duha, saya masuk masjid, saya sholat. Subhanallah, saya masuk di depan mimbar. Saya yakin tidak ada orang lihat. Lagi sholat, sujud, saya lagi asik betul. Saya rasakan kenikmatan sujud dalam berdoa itu. Pada saat musibah, beda sekali dengan sekarang. Sekarang saya mau coba nangis, nggak bisa. Susah. Pada saat itu nangis sama Allah, ya Allah mudahin, ya Allah gini, ya Allah mudahin. Kita enak sekali kayak lagi curhat sama Allah gitu. Merasa nikmat, sampai rasanya nggak mau angkat kepala dari sujudnya. Setelah saya salam, subhanallah, saya duduk.
sambil mau baca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Rupanya antara mimbar dengan tembok masjid ada celah sedikit. Ada satu bapak rambutnya putih sekali. Dia memang jemaah masjid saya, selalu hadir di pengajian di situ. Di sebuah kampus di Jakarta Timur. Kemudian dia masuk ke depan mimbar lalu dia bilang, Ustaz, saya mau tanya, Ustaz sudah pernah susun belum doa-doa yang sering dibaca di khutbah Jumat? Saya pengen tahu dari Al-Quran. Saya bilang, belum Pak, belum susun sampai sekarang. Tapi insya Allah satu waktu kalau Allah mudahin saya susun gitu. Ternyata bukan itu yang dia mau tanyakan. Dia bilang, Ustaz saya mau tanya, tadi Ustaz saya sempat lihat sujud, kok lama? Lagi baca apa Ustaz? Gitu. Saya bilang, enggak Pak, saya lagi ada masalah sama Allah. Saya curhat sama Allah, enak, merasa nyaman, cuma itu saja gitu. Lalu dia bilang, ini seperti peringatan Allah dari lisan dia, dari Allah melalui lisan orang ini. Orang tua sudah rambutnya putih semua, mungkin umurnya 85 tahun, 90 tahun, tua sekali orang ini. Dia mengatakan, Ustaz perlu tahu, saya sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmatnya sujud seperti itu. Saya berharap saya bisa sujud dan menangis seperti itu. Berharap satu kali saja seumur hidup saya. Saya tiba-tiba berkata, subhanallah, kayak Allah sedang sampaikan kepada saya, kalau saya tidak timpakan musibah ini padamu hai Khalid, kau tidak akan rasakan nikmat untuk sujud. Gitu kan. Jadi musibah tuh datang kepada kita sebuah hal yang luar biasa. Musibah bisa disyukurin, gitu kan? Alhamdulillah, kita harus mengatakan begitu. Teman-teman, ada hal-hal yang kadang-kadang kita anggap buruk, tapi sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Lapar misalnya, haus, capek. Kira-kira di sini mau lapar nggak? Mau haus nggak? Mau capek nggak? Umumnya orang menjawab tidak. Karena memang orang tidak mau lapar, tidak mau haus, tidak mau capek. Tapi kita lupa teman-teman sekalian, tanpa lapar tidak enak kita makan. Tanpa haus tidak enak kita minum. Tanpa capek tidak enak kita istirahat. Coba ya, kalau antum lagi habis makan 2 piring udah kenyang, dihidangkan lagi ayam bakar, kambing bakar, sapi, macam-macam, masih mau makan? Coba kalau lagi lapar, tempe sama sambal sama nasi, enak gak? Luar biasa.